Selamat sore, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhanlah kita dipertemukan kembali dalam ibadah Patuan Brayat GKJW Jemaat Malang, meskipun masih secara virtual. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Marilah kita mempersiapkan diri, hati, dan pikiran untuk memulai ibadah saat ini. Kita mengambil saat teduh. Ibadah Patuan Brayat saat ini kami landaskan dengan percaya kepada Tuhan Allah, Pencipta alam semesta, dan senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Mari kita sambut penyertaan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 17, ayatnya yang pertama dan kedua. Tuhan Allah hadir. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang kami terima sampai saat ini. Dan atas anugerah-Mu, kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah Patuan Brayat dari tempat kita masing-masing. Ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu dan akan merenungkannya bersama-sama. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, baik kami yang akan menyampaikan maupun yang mendengar, sehingga kami boleh mengerti akan maksud firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Rut pasalnya yang pertama ayat 15 sampai yang ke-18. Yang demikian firman Tuhan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana.
dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini merupakan penggalan dari kisah Naomi dan Rut yang mempunyai hubungan kekerabatan sebagai mertua dan menantu karena perkawinan. Bacaan kita mengisahkan bagaimana keteguhan hati dan penyerahan diri Rut, seorang menantu Naomi yang berasal dari bangsa Moab. Berbeda suku bangsa dengan Naomi. Namun, Rut telah berjanji untuk tetap setia sampai mati mengikuti Naomi kemanapun dia pergi. Dan lebih dari itu, Rut mengakui dan menerima dengan tulus bahwa bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Suatu pengakuan dan penyerahan diri yang sungguh luar biasa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kisah Rut diawali dengan kehidupan sebuah keluarga Israel yang pada zaman hakim-hakim hijrah ke daerah bangsa Moab untuk mencari penghidupan akibat kelaparan yang melanda tanah Israel. Elimelech dan istrinya Naomi bersama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, seorang Efrata yang berasal dari Betlehem di negeri Yehuda, tinggal, menetap, dan hidup di Moab. Setelah Elimelech meninggal, Mahlon dan Kilion menikah dengan Rut dan Orpa. Namun Mahlon dan Kilion pun akhirnya meninggal. Maka tinggallah Naomi, sang mertua, beserta kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpa. Waktu pun berjalan, dan Naomi mendengar bahwa di Israel kehidupan sudah menjadi lebih baik, karena Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Sebagaimana tertulis dalam Rut 1 ayatnya yang ke-6. Mendengar kabar baik itu, Naomi memutuskan untuk kembali ke Betlehem dan meminta kedua menantunya pulang ke rumah orang tua masing-masing di Moab. Harapannya agar kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpa, mendapatkan suami baru lagi. Karena tidak ada gunanya bagi mereka mengikuti Naomi ke Betlehem sebagai suku bangsa yang berbeda dengan bangsa Moab. Bahkan pada zaman itu, kedua bangsa ini tidak diperkenankan menjalin kekerabatan. Akhirnya, Orpa memilih berpamitan kepada Naomi dan pulang ke orang tuanya. Bagaimana dengan Rut? Rut tetap setia dan teguh pada pendiriannya, yaitu memilih untuk pergi ke Betlehem bersama mertua yang dikasihinya, dengan segala konsekuensi dan risiko yang bakal dialaminya. Rut
yang berasal dari Moab memilih menikah dengan orang yang bukan sesukunya, berbeda latar belakang, bahkan berbeda keyakinan. Rut setia dan menyesuaikan diri, menyatu dan setara dalam kehidupan sosial. Kehidupan ekonomi dan kehidupan spiritual dengan keluarga mertuanya. Yang pada gilirannya setia dengan keluarganya setelah ia menikah lagi dan dengan suku bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita bersyukur mendapat pelajaran sangat berharga dari pembacaan sebagian dari perikop Rut pasal 1 ini, di mana Rut dapat diterima hidup di tengah lingkup keluarga yang bukan sesuku bangsanya, dan bahkan ada rencana Allah yang lebih besar terhadap Rut ini. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dengan berbagai latar belakang, kita hidup di antara lebih dari 1.340 suku bangsa, dengan 1.100 bahasa daerah yang tersebar di 17.000 pulau. Ini menurut sensus BPS tahun 2020. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur dapat menjadi satu sebagai bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat tidak mudah mempersatukan bangsa ini. Namun puji Tuhan, para pendiri bangsa Indonesia atas karunia dan berkat Tuhan telah memerdekakan bangsa ini yang diawali dengan kesadaran Sumpah Palapa oleh Gajah Mada, yang kemudian menginspirasi kebersamaan dan kepeloporan pemuda-pemudi dari berbagai suku bangsa dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yaitu kami putra-putri Indonesia bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sangat kagum dengan kecerdasan dan kearifan para pendiri negara Indonesia yang menetapkan moto nasional kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Melalui moto ini, para pendiri bangsa telah memahami sejak awal bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia hanya dapat ditegakkan melalui pengakuan terhadap pluralisme dan bukan sebaliknya, yang akan memecah belah kebersamaan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita sebagai komunitas kecil warga GKJW Jemaat Malang adalah miniatur pluralitas Indonesia. Karena anggota jemaat kita juga berasal dari berbagai suku di Indonesia dan latar belakang, namun dapat bersatu, bersekutu, dan melayani bersama. Kita sebagai komunitas multi etnis di dalam lingkup GKJW, kita adalah kekayaan yang saling melengkapi dan menyempurnakan sebagai saksi Kristus di tengah masyarakat. Sebagaimana dikisahkan dalam seluruh kitab Rut, akhirnya kita tahu apa rencana besar Allah terhadap Rut
yang berasal dari kelompok kecil, keluarga yang berbeda etnis, namun bisa hidup bersama, saling menghargai kepelbagaian. Keluarga Rut telah diberkati Tuhan sesuai dengan rencananya. Dari keluarga Elimelech dan Naomi, lalu Rut dari bangsa Moab yang menikah dengan Boas dari Israel, telah menjadi salah satu keluarga paling penting bagi bangsa Israel. Karena Daud, Raja Israel terbesar dan terkenal, adalah cucu dari keluarga ini. Dan selanjutnya, kita pun merasakan karya penyelamatan Allah melalui kelahiran, karya dan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang berlaku bagi kita. Kiranya melalui pemahaman kita akan pluralitas dan rencana Allah dalam bacaan ini, kita dapat memaknai bulan budaya yang dicanangkan GKJW untuk selalu bersatu, saling menghargai kepelbagaian atau pluralitas, sekaligus merayakan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 sebagai kekuatan pemersatu dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah menempatkan kita sebagai rakyat Indonesia di tengah kemajemukan, namun tetap bersatu, berdaulat menuju bangsa yang sejahtera, adil dan makmur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita membawa persembahan yang sudah kita persiapkan. Marilah kita membawa persembahan yang sudah kita persiapkan sambil kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayatnya yang pertama. Hidup kita yang benar. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah saat ini, sehingga kami dapat menghayati persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami masing-masing untuk senantiasa bersyukur dan menjalani kehidupan bersama di dalam keluarga dan di masyarakat yang majemuk dengan berbagai suku, agama, dan ragam kehidupan. Kita bisa tetap hidup bersama dengan damai dan tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan, baik karena sakit maupun yang telah lanjut usia. Juga
saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Kiranya Bapa berkenan hadir di tengah-tengah kelemahan mereka dan memberkati segala upaya yang dilakukan melalui apapun. Tuhan berkenan memberikan kekuatan bagi jasmani dan rohaninya, terlebih kekuatan iman percayanya kepada Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara sepelayanan di GKJW Jemaat Malang. Dalam setiap jabatan yang diembannya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kesehatan, memampukan untuk melayani dengan baik. Kami berdoa bagi negara dan bangsa kami, kiranya Engkau jauhkan dari perpecahan. Pakailah pimpinan negara kami, semua di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Berkatilah mereka, sehingga mereka dapat memimpin seluruh rakyat dengan benar dan bijaksana. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang kami peroleh dari Tuhan. Kami mohon Tuhan menyucikan sehingga berguna bagi program-program pelayanan di gereja kami. Ya Bapa, kami mohon ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak tebusan-Mu. Demikian doa syukur, permohonan dan pengakuan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayatnya yang pertama. Kita harus membawa berita. Kita bersama memohon berkat. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah ibadah Patuen saat ini. Kiranya ibadah ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.